Halo semuanya, semangat pagi. Kami dari kelompok 5 AKP 7B akan menjelaskan tentang kode I, J, dan K pada PT Bina Citra Pesona. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Krisna Yunatan. Saya Ramada Yohana. Saya Winata Israel. Saya Veronica Lumbanturuan. Dan saya Musa Silvia. Dan selamat menyaksikan. Sejarah perusahaan PT Bina Citra Pesona. PT Bina Citra Pesona didirikan pada tanggal 21 April tahun 1989 di Yogyakarta oleh Johan Munawar dan Lili Luntungan. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi parfum dan alat kecantikan, seperti lotion, minyak, cologne, dan spray parfum. Awalnya, perusahaan ini berbentuk persekutuan dan didirikan untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan potongan harga langsung dari produsen. Pada tahun 1994, perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas atau PT untuk mendukung ekspansi usaha. Perusahaan juga memperoleh tambahan modal melalui penerbitan saham dan pinjaman bank yang memungkinkan perluasan operasional perusahaan. Dengan memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengemasan ulang, dan pengiriman barang, PT Bina Citra Pesona terus melayani pedagang eceran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Leli Lintungan, sebagai Direktur Utama PT Bina Citra Pesona, bertanggung jawab atas seluruh operasi perusahaan dengan fokus pada bagian penjualan. Ia dibantu oleh sekretaris dan 4 direktur, yaitu ada Tia Barada, bagian produksi, Gea Hutapea di bagian divisi penjualan, Purnomo Sutopo bagian akuntansi, dan Linda Suyudi di bagian keuangan. Masing-masing direktur memimpin departemen terkait dengan dukungan staf dan kepala bagian. Perusahaan ini diorganisasi dalam 5 departemen utama. Yang pertama ada administrasi, yang kedua akuntansi, yang ketiga bagian keuangan, keempat produksi, dan yang terakhir ada penjualan. Kelima departemen ini bertugas untuk memastikan koordinasi dan efisiensi dalam perusahaan PT Bina Citra Pesona. Utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban legal kepada seorang kreditor yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunganya, yang mungkin dijamin atau tidak dijamin dengan aset. Wesel diterbitkan untuk berbagai macam tujuan, dan properti atau aset lain dijadikan sebagai jaminan penjamin, seperti misalnya sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pokok pinjaman dan tingkat bunga wesel harus dicantumkan dalam perjanjian kredit. Untuk wesel jangka pendek, pembayaran pokok pinjaman dan bunga hanya diminta ketika wesel jatuh tempo. Untuk wesel berjangka lebih dari 90 hari, bunga biasanya dibayarkan secara bulanan atau kuartalan. Utang bunga. Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayarkan yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Selanjutnya yaitu mengenai kasus utang wesel dan utang bunga. Berdasarkan kuesioner mengenai pengendalian internal utang wesel dan utang bunga, terdapat temuan bahwa pembayaran bunga tidak dapat direkonsiliasi dengan utang wesel yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut lampiran mengenai kuesioner pengendalian internal, utang wesel, dan utang bunga. Pada nomor 6 terdapat kuesioner yang berisi apakah pembayaran bunga direkonsiliasi dengan utang wesel yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menjawab tidak. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian substantif atas utang wesel. Yang pertama yaitu eksistensi atau terjadi. 1. Meminta atau membuat daftar utang wesel yang mencakup saldo awal, pembayaran, dan saldo akhir. Yang kedua, mencocokkan saldo awal dengan kertas tahun sebelumnya dan telusur saldo akhir ke working trial balance. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan atas salinan surat wesel yang mencakup tanggal wesel, nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu melakukan konfirmasi terhadap para pemegang wesel. Yang kelima, melakukan vouching pembayaran atau pelunasan dan tambahan ke rekening utama wesel. Kemudian yang keenam, melakukan pemeriksaan konfirmasi bank khususnya yang menyangkut utang wesel. Selanjutnya yaitu penilaian dan alokasi. Untuk tes substantifnya, yang pertama itu meminta atau membuat daftar yang menunjukkan hutang bunga pada tahun berjalan, yang meliputi saldo awal, pembayaran, beban bunga tahun berjalan, dan saldo akhir. Yang kedua, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi.
terhadap penjumlahan dan memeriksa ketelitian data lainnya. Cocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan telusur saldo akhir ke working trial balance. Dan yang ketiga, menghubungkan utang bunga dengan rekening beban bunga. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Untuk tes substantifnya, yang pertama, menentukan apakah wesel yang ada termasuk jangka pendek atau jangka panjang. Untuk tes substantif yang kedua, menentukan apakah aktiva yang dijaminkan untuk utang wesel yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai indeks I, yang dimana indeks ini membahas terkait transaksi yang mempengaruhi nilai utang wesel dan utang bunga yang terjadi pada PT Bina Citra Pesona selama tahun 2005. Oke, langsung saja ke pembahasan yang lebih jelas terkait utang wesel dan utang bunga PT Bina Citra Pesona. Nah, berikut ini ada berupa lampiran laporan utang wesel dan utang bunga PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005, yang dimana ada utang wesel PT Bina Citra Pesona terdiri dari utang wesel Bank Ganesha, yang dimana saldo per 31 Desember tahun 2004 yaitu sebesar 250 juta. Kemudian yang dimana di sini pada tahun 2005, tepatnya pada 31 Agustus 2005, PT Bina Citra Pesona menambah utang weselnya yang berasal dari wesel asuransi hidup baru yang jatuh tempo pada 31 Agustus 2012, yang dimana bunga yang harus dibayar PT Bina Citra Pesona yaitu 16% setiap tahunnya, yang dimana nilai utang weselnya yaitu sebesar 950 juta. Kemudian di tahun 2005 juga PT Bina Citra Pesona melakukan pelunasan atas utang wesel Bank Ganesha yang sebesar 250 juta, sehingga di akhir tahun 31 Desember 2005 PT Bina Citra Pesona hanya menyisakan utang weselnya yaitu sebesar 950 juta yang merupakan utang wesel kepada asuransi hidup baru. Kemudian di sini juga PT Bina Citra Pesona memiliki utang bunga yang dimana pada akhir tahun 2004 PT Bina Citra Pesona memiliki saldo utang bunga yaitu sebesar 21.250.000. Kemudian untuk utang bunga PT Bina Citra Pesona selama tahun 2005 yaitu terdapat penambahan yaitu sebesar 10.625.000, yang dimana nilai ini merupakan berasal dari perhitungan sisa utang bunga PT Bina Citra Pesona terhadap wesel Bank Ganesha, di mana dapat dihitung dengan cara 4/12 dikali 12,75%, kemudian dikalikan dengan nilai nominal weselnya yaitu 250 juta sehingga menghasilkan nilai 10.625.000. Kemudian selain itu ditambah juga dengan utang bunga PT Bina Citra Pesona pada wesel asuransi selama 4 bulan di tahun 2005, di mana 4 bulan ini berasal dari September sampai dengan Desember, yang dimana di sini 4/12 dikali 16% dikali 950 juta sehingga menghasilkan 50.666.667 rupiah. Sehingga penambahan utang bunga PT Bina Citra Pesona pada tahun 2005 yaitu sebesar 61.291.667 rupiah. Kemudian untuk utang bunga pada PT Bina Citra Pesona pada akhir 31 Desember 2005 yaitu sebesar 82.541.667, yang dimana ini berasal dari saldo awal utang bunga PT Bina Citra Pesona ditambah dengan
penambahan utang bunga PT Bina Citra Pesona pada tahun 2005. Eh, di, di tahun ini juga PT Bina Citra Pesona melakukan bayaran atas utang utang weselnya terhadap utang terhadap Bank Ganesha yaitu sebesar 250 juta rupiah. Kemudian berdasarkan laporan di samping dapat diketahui bahwa PT Bina Citra Pesona pada tanggal 31 Desember memiliki saldo utang Wesel sebesar 950 juta yang merupakan utang Wesel kepada asuransi hidup baru yang akan jatuh tempo pada 31 Agustus 2012. Selain itu, PT Bina Citra Pesona tanggal 31 Desember 2005 juga memiliki utang bunga sebesar 82.541.667. Kemudian ini merupakan ini merupakan indeks I2 yang merupakan berisi mengenai penambahan utang wesel PT Bina Citra Pesona pada asuransi hidup baru. Di mana informasi ini sudah diinput ke dalam indeks I1 yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian di sini indeks I3 yang sini akan membahas mengenai utang bersyarat PT Bina Citra Pesona mana per 31 Desember 2005. Nah, di sini perhitungannya itu dikarenakan utang bersyarat PT Bina Citra Pesona di 31 Desember 2004 yaitu 0 rupiah, sehingga PT Bina Citra Pesona tidak memiliki saldo awal untuk akun utang bersyarat. Namun di tahun 2005, PT Bina Citra Pesona menambah utang bersyarat berupa wesel kepada PT Dana Jaya tanggal 1 Januari, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Di mana wesel ini jatuh tempo di 31 Desember 2007 yang merupakan yang besaran bunganya per tahun yaitu 14%. Jadi dari utang wesel bersyarat ini, PT Bina Citra Pesona memiliki beban bunga terhadap wesel itu yaitu sebesar 14 juta, yang dimana 14 juta ini dapat dihitung dengan 100 juta dikali 14%, sehingga PT Bina Citra Pesona akan melakukan pembayaran terhadap beban bunga di tahun 2005 yaitu sebesar 14 juta rupiah. Modal saham. Modal saham adalah total nilai saham yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bentuk pembiayaan dari pemegang saham. Modal ini mencakup semua saham yang telah diterbitkan dan dijual kepada investor, yang berfungsi sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham dan mencerminkan kontribusi investor terhadap modal perusahaan. Audit laba ditahan. Laba ditahan atau return earning adalah bagian akumulasi laba perusahaan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi dicadangkan untuk diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Untuk mengaudit return earnings, auditor harus menganalisa laba ditahan 1 tahun berjalan. Schedule audit yang menunjukkan analisis yang harusnya merupakan bagian dari file permanen berisi deskripsi atas setiap transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Untuk menyelesaikan audit atas pengkreditan laba ditahan bagi laba bersih selama tahun tersebut, auditor hanya perlu menelusuri ayat jurnal laba ditahan jika angka laba bersih dalam income statement. Setelah auditor yakin akan transaksi yang telah diklasifikasikan secara benar sebagai transaksi laba ditahan, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah transaksi telah dicatat dengan tepat. Auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dilakukan. Kasus terkait modal saham dan laba ditahan. Pada waktu PT Bina Citra Pesona didirikan di tahun 1996, perusahaan memiliki modal dasar berupa 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar 200.000. Pada tanggal 1 Januari 2005, dari 10.000 lembar saham tersebut, 9.250 lembar diantaranya terjual dan beredar. Selama tahun 2005, tidak ada tambahan saham yang beredar. Kemudian,
Saudara diminta untuk melakukan verifikasi terhadap informasi ini melalui pemeriksaan terhadap notulen rapat yang diselenggarakan oleh perusahaan, buku sertifikat saham, buku pembantu pemegang saham, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Selama ini, perusahaan belum pernah melakukan penarikan saham. Karena PT Bina Citra Pesona merupakan perusahaan kecil dan transaksi yang berhubungan dengan saham tidak terlalu banyak atau besar, maka perusahaan tidak pernah melibatkan pihak lain dalam melakukan transaksi modal saham. Catatan saham diselenggarakan dalam buku sertifikat saham dan buku pembantu pemegang saham. Kita juga diminta untuk melakukan kajian ulang terhadap catatan-catatan tersebut dan menghitung seluruh sertifikat saham yang beredar dan saham yang tidak beredar. Tugas kita juga adalah untuk menyelesaikan kertas kerja K1 yang berisi saldo rekening laba ditahan setelah tutup buku. Namun sebelum menyelesaikan penyesuaian audit, kita diminta untuk mengoreksi laba bersih dengan menggunakan penyesuaian dan efek pajak, serta harus melakukan penyesuaian terhadap laba ditahan. Kita dianggap bahwa wawancara dengan klien menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada transaksi khusus yang berkaitan dengan saham selama tahun 2005. Saudara juga telah membaca notulen rapat Dewan Komisaris dengan mengarahkan perhatian pada pembatasan terhadap penggunaan laba ditahan. Prosedur pengujian substantif atas modal saham dan laba ditahan. Yang pertama ada eksistensi atau terjadinya, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau lokasi. Yang pertama ada diminta untuk membuat analisis jumlah lembar saham dan jumlah rupiah untuk tiap-tiap jenis saham yang ada. Yang kedua, menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, memeriksa anggaran dasar dari anggaran rumah tangga klien, kutipan rapat-rapat pemegang saham, izin pengeluaran saham, surat pemberitahuan dari pialang, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, atau yang berhubungan dengan modal saham. Yang keempat ada memeriksa buku sertifikat saham, serta melakukan rekonsiliasi dengan buku pembantu dan rekening kontrol. Yang kelima, untuk membuat analisis terhadap rekening modal saham yang diperoleh kembali atau treasury stock dan transaksi yang berhubungan. Yang keenam, melakukan vouching terhadap transaksi modal yang diperoleh kembali. Ketujuh, membuat analisis atas agio saham untuk tahun berjalan, yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menelusuri saldo awal ke kertas kerja sebelumnya. Yang kedua, memeriksa semua dokumen-dokumen pendukung untuk semua perubahan dalam rekening laba ditahan. Yang kedelapan ada membuat analisis rekening laba ditahan untuk tahun berjalan, yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menelusuri saldo awal ke kertas kerja sebelumnya. Yang kedua adalah memeriksa semua dokumen pendukung untuk semua perubahan dalam rekening laba ditahan. Dan yang terakhir ada memeriksa kutipan rapat pemegang saham dan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pembagian dividen. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama terdapat yaitu mendapatkan data untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan yang meliputi modal dasar, jumlah yang diotorisasi dan beredar, nilai nominal, dan informasi lain yang berhubungan dengan modal saham. Yang kedua, ada melakukan wawancara dengan manajemen tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak para pemegang saham, seperti hak beli saham, saham konversi, saham preferen, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ada menghitung rata-rata jumlah lembar saham yang beredar selama periode tahun berjalan, yang akan digunakan untuk menghitung laba lembar saham. Dan yang terakhir, dari penyajian dan pengungkapan, yaitu menentukan apakah terdapat pembatasan terhadap laba ditahan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam indeks C, di mana indeks C berisi modal saham dan agio saham PT Bina Citra Lestari pada tahun 2005. Yang pertama, saldo 31 Desember 2004 yang diotorisasi berjumlah 200.000 lembar, yang dikeluarkan dan beredar 1.250 lembar. Nilai nominalnya per lembar yaitu 200.000. Sehingga modal saham pada Desember 2004 yaitu 1.850.000.000 dan agio saham 1.106.054.000. Sedangkan saham yang dikeluarkan tahun 2005 yaitu 0 dan saham yang ditarik tahun 2005 yaitu juga 0. Sama juga dengan agio saham
di mana tahun 2005 sepanjang tahun yaitu sebesar 0. Sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2005 modal saham sejumlah 1.850.000.000 dan agio saham sebesar 1.106.054.000. Di sini kami memberikan tick mark atau simbol checklist di mana bahwa angka tersebut sudah sesuai dengan kertas kerja pada periode sebelumnya. Di sini kami telah melampirkan kertas kerja yaitu tentang modal saham dan agio saham PT Bina Citra Lestari pada 31 Desember 2004, di mana berdasarkan laporan di samping diketahui bahwa PT Bina Citra Pesona pada 31 Desember 2003 memiliki modal saham sebesar 1.850 juta dan agio saham sebesar 1.106.054.000. Dan selama tahun 2004 tidak ada saham yang ditarik dan saham yang dikeluarkan. Sehingga angka 1.850.000.000 dan agio saham yang bernilai 1.106.054.000 merupakan angka yang diambil atau angka yang dibawa hingga pada yang telah kami sajikan tanggal 31 Desember 2000 tanggal 31 Desember tahun 2004 dan akan terus sampai tahun 2005 karena tidak adanya saham yang dikeluarkan atau saham yang ditarik tahun 2005. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menyusun kertas kerja laba ditahan di tahun 2005 dengan kode K1. Nah, sebelum kita menyusun kertas kerja laba ditahan untuk tahun 2005, kita terlebih dahulu memasukkan nilai saldo yang ada di tahun 2004, yaitu senilai 1.099.449.400. Dari mana kita lihat? Kita bisa lihat dari tabel TB1. TB1 yaitu laporan posisi keuangan yang sudah saya lampirkan. Di kolom kapital ada yang namanya return earning, yaitu laba ditahan, dengan nilai 1.099.449.400. Kemudian kita masukkan nilai dividen pembagian laba di tahun 2005, di mana kita dapat lihat, kita lihat juga di TB1, yaitu laporan posisi keuangan, yaitu senilai 31.450.000. Nah, kedua nilai saldo ini kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil sebesar 1.067.999.400. Untuk laba bersih di tahun 2005 sebelum penyesuaian, kita masukkan itu nilainya sebesar 379.660.000. Kita peroleh dari tabel TB2 yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini sudah saya lampirkan yaitu net profit sebelum disesuaikan di tahun 2005 itu sebesar 379.660.000. Kita masukkan nilai saldo di tahun 2005 yaitu sehingga kita kurangkan, kita jumlahkan dari saldo di tahun 2004 yaitu 1.067.999.400 kita tambahkan dengan nilai 379.660.000, maka hasilnya adalah 1.447.659.400. Itu kita akan masukkan nilainya di TB1 yaitu di laporan posisi keuangan. Kita masukkan di kolom sebelahnya di sini. Nah, untuk penyesuaian dari hasil pemeriksaan yaitu senilai 34.833.850. Itu kita peroleh dari TB2 juga. Itu ada di sini sudah saya lampirkan. Nah, ini dia sudah saya lampirkan, yaitu nilai 34.833.850. Itu diperoleh dari selisih antara 163.590.000 yang dikurangi dengan 128.756.150.000. Nah, setelah itu kita kurangkan, yaitu
1.447.659.400 kita kurangkan dengan 34.833.850 sehingga mendapatkan hasil setelah penyesuaian yaitu 1.412.825.550. Untuk pencadangan laba ditahan untuk pelunasan utang sel jangka panjang itu senilai 950 juta. Nah, dari mana kita peroleh 950 juta itu kita peroleh dari kode I1. Sebelumnya ada kode I1 yang mana vessel itu telah diperoleh dari utang vessel yang senilai 1.200.000.000 dikurangi dengan 250 di Bank Indonesia, maka mendapatkan senilai 950 juta. Nah, hasil dari 1.412.825.550.000 kita kurangkan dengan 950 juta untuk pelunasan utang hasil jangka panjang. Sehingga hasil yang kita peroleh untuk saldo 31 Desember di tahun 2005 setelah direklasifikasikan sebesar 462.825.550. Nah, kita membuat jurnal penyesuaian, yaitu untuk laba ditahannya. Karena tadi laba ditahannya kita gunakan untuk pelunasan utang wesel jangka panjangnya, yaitu 950 juta di laba ditahan di debit, dan laba ditahan yang telah disesuaikan di kredit yaitu senilai 950 juta. Baiklah, sekian video pemaparan yang telah kami buat untuk kode I, J, dan K. Semoga bermanfaat. Dadah!